Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad David Satrio Nugroho, NIM saya 25557253SV26130. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan opini saya terkait proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali. Jadi setelah saya mencoba untuk mempelajari dan mengelaborasi tentang proyek reklamasi ini, saya memberikan opini bahwa saya menolak proyek reklamasi Teluk Benoa ini. Karena menurut saya proyek ini lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaat. Dan penolakan ini bukan hanya semata karena faktor emosional ketika saya mempelajari dan mengelaborasi tentang proyek ini, tetapi berdasarkan berbagai kajian akademik yang menunjukkan bahwa proyek reklamasi ini sangat tidak layak jika dilihat dari aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi lokal, maupun hukum. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek-aspek yang mendukung opini saya atau menjadi landasan dari opini saya. Yang pertama yaitu aspek lingkungan atau ekologis. Jadi secara ekologis, reklamasi ini berpotensi merusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menjadi pelindung pantai serta sumber mata pencarian para nelayan lokal. Nah, adanya reklamasi ini juga dapat meningkatkan risiko banjir dan bencana pesisir, serta reklamasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial dan ekonomi. Jadi dari sisi ini, kelompok yang paling dirugikan adalah nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha kecil. Dan ternyata setelah saya mencari tahu, ternyata proyek ini lebih menguntungkan investor besar seperti PT TBBI yang memprakarsai proyek ini. Lalu ada juga potensi seperti privatisasi atau akses publik yang berpotensi untuk dibatasi seperti itu karena adanya proyek ini. Dan tentunya hal ini melanggar prinsip keadilan dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Lalu ada juga aspek budaya dan religius. Jadi seperti yang kita ketahui, Bali merupakan sebuah destinasi wisata yang masih kuat budaya dan tentunya budaya religinya seperti itu ya. Nah, secara budaya dan religius, adanya reklamasi ini mengancam adanya ruang sakral dan situs keagamaan umat agama Hindu Bali yang terikat pada konsep harmoni alam atau sebutannya itu Trihita Karana. Dan tentunya ini bukan hanya sekadar hal fisik semata ya, tetapi juga ancaman terhadap identitas budaya dan nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat adat di Bali seperti itu. Lalu ada juga aspek hukum. Jadi perubahan tata ruang Teluk Benoa melalui Perpres nomor 51 tahun 2014 itu dinilai bertentangan dengan peraturan reklamasi dan prinsip kehati-hatian lingkungan atau AMDAL. Nah, selain itu proses reklamasi ini juga belum melibatkan partisipasi publik yang memadai karena banyak dari publik itu menolak adanya reklamasi ini ya, karena mereka bekerja sama dengan akademisi untuk mempelajari tentang adanya proyek reklamasi ini, dan ternyata memang adanya proyek ini membawa bahaya atau membawa risiko yang jauh lebih besar secara jangka panjang seperti itu. Lalu ada juga gerakan masyarakat sipil seperti For Bali itu juga memainkan peran penting dalam penolakan ini melalui advokasi, penelitian bersama akademisi, dan kampanye publik hingga akhirnya adanya izin reklamasi ini dicabut dan Teluk Benoa ditetapkan kembali sebagai kawasan konservasi. Lalu bagi saya sendiri, menolak reklamasi Teluk Benoa adalah posisi yang paling etis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kelestarian budaya yang ada di Bali. Dan menurut saya juga pembangunan yang paling baik adalah pembangunan yang seharusnya menghormati batas ekologis dan martabat manusia, bukan hanya mengorbankan laut dan rakyat demi keuntungan sesaat.
Yap, jadi itu adalah opini yang bisa saya berikan tentang proyek reklamasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di semester 2.